karena kalau enggak ya mau gimana, nggak ada punya penghasilan, dapurnya nggak ngebul bro. Halo bro, ketemu lagi dengan saya Bro Tani di channel Roni P. Gimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kabar kalian sehat selalu, stay safe, dan terhindar dari virus COVID-19 alias Corona yang sudah menjadi epidemi dunia saat ini ya. Hari ini Bro Tani pulang kantornya cepet nih, bisa ngelihat matahari ya. Ini kebijakan manajemen, jadi kita diperbankan itu jam layanannya diperpendek ya, sesuai juga dari arahan presiden dan pemerintah itu kita bekerja, belajar dan beribadah di rumah saja. Jadi kami di perbankan pun juga mengurangi jam layanan, bisa bekerja lebih fleksibel, lebih cerdas lagi, waktunya dipersingkat. Sekarang kan lagi rame ya, lagi rame banget tuh hashtag di sosial media, diem di rumah aja, stay at home, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini juga Bro Tani ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ini curahan hati, gitu. Curahan hati kami sebagai karyawan di perbankan dan juga kami sebagai petani, gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kepada teman-teman yang bisa nih, yang memang bisa, kalau kalian memang tidak punya urusan yang penting, yang urgent gitu ya, sebaiknya kalian di rumah aja deh kalau kondisi seperti sekarang ini. Jadi jangan ada lagi tuh yang namanya jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat wisata, jalan-jalan kemana aja deh itu, nongkrong. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang tidak penting itu mendingan kalian nanti aja deh dulu ya. Saat ini kalian sebaiknya lebih banyak di rumah aja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Yaitu tadi ya, virus COVID-19 itu bukan cuman kalau kita aja yang kena terus nggak ganggu orang, itu nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita kena itu bahayanya bisa menyebar gitu ya. Jadi selain kita, nanti orang juga gara-gara kita malah orang juga kena gitu. Jadi tolong jiwa sosialnya dibesarkan gitu loh, jangan egois di saat kondisi seperti ini. Tapi beda cerita kalau memang itu urusannya urgent ya, dan memang harus gitu. Inilah yang ingin Bro Tani sampaikan hari ini. Ini adalah curahan hati kami, saya sih terutama, tapi mungkin juga banyak teman-teman lain gitu ya, terkait dengan diam di rumah aja ya. Misalnya sebagai karyawan di perbankan gitu ya, kalau bisa, kalau boleh gitu ya, kami ini stay di rumah aja, diam di rumah aja, tentu saja kami sangat senang, sangat mau sekali. Tapi itu tidak mungkin gitu ya, karena kebijakan manajemen, terus kami juga harus melayani nasabah. Coba bayangkan kalau misalnya bank itu tutup ya, sulit, pasti tidak segampang itu ya. Itu juga yang akhirnya memang kebijakannya sekarang agak bagus gitu ya. Kenapa? Karena jam layanannya diperpendek, diarahkan kebanyakan nasabah untuk transaksi di mobile, sehingga bisa lebih maksimal lagi. Tapi ada transaksi-transaksi krusial yang juga tetap tidak bisa dibiarkan gitu ya. Tapi banyak juga bank-bank, kantor-kantor cabang yang memang di posisi yang urgent gitu ya, zona merah, itu sudah banyak yang tutup layanannya, dialihkan ke tempat-tempat yang memang masih bisa gitu ya. Dan karyawannya pun saat ini itu sudah rolling, jadi ada yang kerja di rumah aja juga ada yang kerja di kantor gitu ya. Kebijakan itu bagus, tapi kalau untuk full yang tidak bekerja sama sekali itu memang sulit sekali gitu ya. Doakan saja untuk kami para karyawan yang bekerja di perbankan itu supaya tetap diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus corona ini. Dan sebagai petani juga saya ingin menyampaikan curahan hati juga gitu ya. Kenapa? Yaitu tadi ya, orang-orang kecil seperti kami, para petani, banyak lagi yang lain ya, pekerja-pekerja yang lain, contoh misalnya pekerja harian seperti buruh, seperti tukang, seperti
pedagang gitu ya, pedagang kecil, apa yang ramai kemarin juga ojek online gitu ya, dan masih banyak lainnya itu yang kerjanya harian, penghasilannya itu didapat dari apa yang dia lakukan hari itu. Teman-teman bayangkan kalau misalnya satu hari dia tidak bekerja, artinya dia tidak dapat uang sama sekali hari itu. Kalau 2 hari, ya 2 hari nggak dapat uang, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Kalau petani, kalau itu waktunya panen, ya harus dipanen hari itu dan segera dijual. Kalau dia tidak panen dan tidak dijual, berarti tidak ada penghasilan. Kalau sawit misalnya itu tidak dipanen, nanti juga bisa busuk di pohonnya, sama aja. Buah, sayur juga sama, kalau waktunya panen mau tidak mau harus dipanen gitu ya. Jadi kalau di posisi pekerjaan seperti itu sulit sekali untuk bekerja itu dari rumah saja. Nah, apakah kami tidak mendukung yang diarahkan pemerintah? Tidak, kami berusaha kalau misalnya itu aktivitas tidak penting, kami tetap di rumah saja gitu ya. Saya juga tadi habis berkomunikasi sama beberapa petani yang bareng-bareng kerja bareng saya sampaikan untuk kurangi aktivitas keluar rumahnya, di rumah aja kecuali memang urgent gitu ya. Ya mereka sih iya mau aja gitu, pasti melakukan. Cuman kalau yang kondisi memang panen, ya mereka harus tetap melakukan panen, karena kalau enggak ya mau gimana, nggak ada punya penghasilan, dapurnya nggak ngebul bro, nggak bisa makan gitu ya. Nggak perlu nunggu 14 hari, udah wassalam duluan kalau nggak makan 14 hari, 7 hari aja udah nggak makan, udah gimana ya. Beda cerita kalau yang karyawan yang punya penghasilan bulanan gitu ya, terus yang mungkin yang uangnya banyak gitu, yang punya tabungan, itu mungkin kalaupun nggak kerja harian, nggak kerja ya masih bisa punya tabungan, masih bisa untuk memenuhi kebutuhannya selama diam di rumah aja. Makanya memang sebaiknya yang seperti itu diam di rumah aja. Tapi untuk yang pekerja harian itu sulit sekali kami untuk tidak bekerja. Nah, apakah kami tidak mendukung program pemerintah? Tidak, kami sangat sekali mendukung, dan kalau bisa memang kami di rumah aja ya kami siap di rumah saja. Tapi mungkin ini yang ingin saya sampaikan, pemerintah segera memikirkan solusi kepada kami para orang-orang kecil ini, petani, pedagang tadi ya, juga pekerja harian, buruh dan segala macam itu gimana nasibnya apabila tidak bekerja. Kalau misalnya nanti memang, apalagi kalau kondisinya memang parah banget sampai lockdown seperti yang ada di luar negeri itu, gimana nasibnya ini, gimana supaya memang kalau di rumah saja, diam di rumah gitu ya, tapi tetap bisa makan, tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetap dapurnya tetap ngebul. Itu semoga pemerintah mendengar ini dan bisa memikirkan solusi untuk kami orang-orang kecil ini. Itu belum sampai situ. Belum lagi masalah yang kedua adalah kalau misalnya ada cicilan, ada utang, ada kredit ya misalnya nelayan mungkin kapalnya utang, kalau petani mungkin kebunnya untuk dari dulu modalnya berutang gitu ya, terus ojek online mungkin motornya, mobilnya, terus pedagang juga untuk modal dagangannya berutang. Itu kalau nggak dapat uang, bayangkan nggak bisa bayar dong utangnya. Wah, udah susah. Kalau seperti itu pasti udah sulit sekali. Bisa-bisa kapalnya kalau nelayan diambil, kalau ojek online bisa jadi motor atau mobilnya diambil. Kalau petani kebunnya bisa disita, jadi sulit kalau nggak kerja. Jadi mungkin pemerintah memikirkan nasib kami, mudah-mudahan memikirkan kalau nggak kerja di kondisi seperti ini ada solusi bagaimana kami tetap bisa survive, tetap bisa tetap bisa untuk dapur yang ngebul, dan mungkin yang punya utang bisa bayar cicilannya ya. Itu saja, sekali lagi saya sampaikan bagi teman-teman yang bisa beraktivitas di rumah saja, jangan keluar dulu deh, nggak ada yang namanya nongkrong, apalagi tuh ngopi, jalan-jalan, tolong itu jangan dulu, kecuali memang urgent baru kalian boleh keluar ya, biar virus ini selesai dulu, jadi kita baru boleh beraktivitas seperti sedia kala. Dan mari kita berdoa semoga
pemerintah, para ilmuwan-ilmuwan gitu ya, orang-orang hebat di luar sana itu segera bisa menemukan mungkin antivirus atau solusi terbaik untuk permasalahan COVID-19 yang jadi epidemi dunia saat ini, sehingga ini tuh segera selesai. Sehingga kalau sudah selesai, kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa bekerja, belajar, beribadah, bisa seperti sedia kala lagi, perekonomian bisa berputar kembali seperti biasa. Ya, itu aja yang ingin Bro Tani sampaikan hari ini, curahan hati para petani gitu ya. Saya tidak tahu ini apakah curhat saya sebagai petani dan teman-teman saya aja atau semua petani di seluruh Indonesia, tapi saya rasa juga sama, pasti rasanya juga sama seperti itu. Dan juga curahan hati sebagai karyawan di perbankan. Dan untuk teman-teman mohon supportnya dengan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya jika kalian merasa bermanfaat, dan boleh tinggalkan komen di bawah, boleh saran, kritik, atau apapun yang kedepannya bisa untuk perbaikan saya dan video saya selanjutnya. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu lagi, salam tandan berduri.